Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan khususnya nikmat umur ya. Allah masih memberi kita umur untuk kita masih bisa ngisi koper, memperbaiki amal kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman, pekan ketiga setiap bulan, dan temanya mungkin melanjutkan tazkiyatun nafs yang lalu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah malaikat mendoakan kita di dalam kajian begini semua, dan Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima kajian-kajian dari Ustadz. Dan mari kita siapkan semua alat tulis, Al-Quran dan seterusnya untuk kita bisa merekam ilmu. Kata Nabi, ilmu itu biar lengket dituliskan, kata beliau ya. Makanya kita coba tulis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan kemauan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita pula di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda yang semoga berbahagia. Kemarin terakhir sudah sampai apa, Bun? Pak? Hati yang sehat Pak Ustadz, sampai nomor 6. Ciri-ciri hati yang sehat. Betul Ustadz. Baik, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah sampai bagian ke-6, ciri-ciri hati yang Sehat. sehat. Bagian yang ke-7, hati yang sehat itu ya adalah hati yang hilang kesibukan dunianya ketika dia mengerjakan sholat. Jadi orang yang hatinya bersih akan hilang kesedihan dan kesibukan dunianya ketika mengerjakan sholat. Jadi saat dia mengerjakan sholat, semua kesedihan dan kesibukan dunia itu menjadi hilang. Orang yang hatinya sehat, apabila dia telah melakukan sholat atau sedang melakukan sholat, maka segala kesedihan, kesibukan dunia ini menjadi hilang. Kemudian dia menjadi khusyuk. Dan orang yang hatinya sehat, dia akan mendapatkan kelezatan ya, ketika dia sedang melakukan sholat. Ya. Saya ulangi ya. Orang yang hatinya bersih, dia akan kehilangan kesedihan
dan kesibukan dunianya saat dia melakukan sholat. Sehingga kemudian dia menjadi khusyuk. Juga orang yang hatinya sehat akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam sholat. Ya. Jadi inilah yang sholat itu sebagai penghibur. Makanya kenapa Allah bilang, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena salat itu bisa menghilangkan segala kesedihan, kesibukan dunia, dan orang yang beriman dengan benar akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam salatnya. Ya, maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sampai salat itu bengkak kakinya. Kan ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga segala di luar sholat itu menjadi tidak terasa. Ya. Maka ada satu sabda Nabi yang sangat luar biasa. Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku sukai adalah wanita dan wewangian. Lalu kata Rasul, dan dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam sholat. Ya. Dan dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam sholat. Jadi sholat itu betul-betul menjadi hiburan yang sangat luar biasa. Makanya aneh ya, kalau ada orang sampai meninggalkan sholat. Aneh betul. Padahal ya, nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Dan jika salatnya itu rusak, maka seluruh amalnya itu rusak. Pentingnya itu ada di salat. Karenanya lah Nabi pernah menyampaikan juga dalam hadis yang lain. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu kata Nabi tiangnya agama. Siapa mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Siapa tinggalkan salat, maka dia telah merusak agamanya. Salat itu tiang. Bagaimana bangunan-bangunan yang lain akan bisa berdiri tegak kalau tiangnya itu rapuh? Bahkan tidak ada tiangnya. Itu kan tidak mungkin. Nah, salat itulah tiangnya agama. Ketika salat itu ditegakkan, maka bangunan yang lain baru bisa dibangun. Tapi kalau salatnya tidak, bagaimana bisa membangun bangunan yang lain? Nah, inilah salat. Dalam hadis yang lain Rasul pernah mengatakan begini. La tatrukanna as-salah al-maktubah muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan pernah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya. Hadisnya sahih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ketika Rasulullah berwasiat kepada Abi Darda. Abi Darda menuturkan ausani Rasulullah SAW bitis'in. Saya ini dinasehati oleh Rasul dengan 9 nasihat. Satu dari 9 itu kata Nabi, la tatrukanna as-salah al-maktuba muta'ammidan.
Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Meninggalkan salat wajib dengan sengaja, sungguh Allah akan berlepas diri dari. Sederhana ayah bunda. Kenapa banyak orang nggak dijaga oleh Allah? Karena sholatnya tidak baik. Atau dia meninggalkan sholat. Karena orang yang tidak sholat itu, Allah berlepas diri darinya. Kalau kita sholat, akan dijaga oleh Allah. Allah akan memproteksi kita. Kalau kita dijaga oleh Allah, itulah kehidupan yang paling nikmat bagi seorang mukmin. Ketika dia berada dalam penjagaan Allah. Dan itu kita bisa raih dengan salat. Salat. Salat itu membentuk seseorang menjadi baik. Aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat. Salat itu membentuk orang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada orang yang ingin keji dalam hidupnya, tidak ada orang yang ingin mungkar dalam hidupnya, tidak ada orang yang ingin terpleset dalam hidupnya. Tapi kenapa kok ada saja dia selalu melakukan kemungkaran, kekejian, terpleset? Kenapa? Karena dia tidak salat. Sehingga karenanya lah Allah tidak pernah menjaga dia. Karena dia tidak salat. Salat ini Masya Allah. Hal yang sangat luar biasa. Nabi pernah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian? Saya ulangi, kata Nabi, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir air jernih di depan pintu rumah kalian? Lalu kemudian kalian mandi 5 hari sekali. Lalu Nabi mengatakan, kalian mandi 5 kali dalam sehari. Nabi mengatakan, mungkinkah tersisa kotoran dari tubuhmu? Sahabat mengatakan, tak mungkin ya Rasulullah. Maka bersih badan kami. Kata Nabi, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Maka bersihlah dosa-dosa dari diri kalian. Dengan Anda melakukan salat. Karena antara salat satu dengan salat yang lain itu menjadi penggugur dosa. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Orang minum khamr itu dosa besar. Tapi tidak membuat dia keluar dari Islam. Orang berzina itu dosa besar. Tapi tidak membuat dia keluar dari Islam. Orang mencuri itu dosa besar. Tapi tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Tapi orang meninggalkan sholat, maka dia keluar dari Islam. Saya ulangi. Orang minum khamr tidak membuat dia keluar dari Islam. Orang berzina tidak membuat dia keluar dari Islam. Tapi itu dosa besar. Orang tidak sholat membuat dia keluar dari Islam. Kata Nabi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir dengan kafir yang jelas. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang hatinya sehat itu asik dalam sholat. Asik dalam sholat. Saat dia sholat, hilanglah semua kesibukan dunia, kesedihan, berganti dengan kenikmatan dan ketenangan. Sehingga dia merasakan nikmat dari sholat itu. Afdalus sholat.
tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang lama Pak berdiri. Kenapa dia bisa menikmati dalam sholat itu? Asik, nikmat. Terutama bagi yang laki-laki, ayah bunda ya. Ada satu hal yang indah sekali Rasul sampaikan. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Kata Nabi, siapa orang pagi-pagi sekali subuh pergi ke masjid. Dan sore hari dia pergi ke masjid, asar. Apa yang Allah berikan? Maka Allah siapkan hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Jadi orang yang pergi ke masjid subuh dan asar bukan lagi surga yang Allah berikan, tapi hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Artinya apa? Ternyata orang yang pergi ke masjid itu adalah tamunya Allah. Dan Allah menyambutnya dengan hidangan yang penuh kenikmatan. Bagi laki-laki. Maka tak ada alasan bagi kita kecuali udzur syar'i untuk tidak pergi ke masjid. Ada seorang buta di zaman Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, orang yang biasa menuntunku ke masjid tiada ya Rasulullah. Apa aku masih harus ke masjid ya Rasul? Apa jawab Rasul? Tidak. Lalu kemudian orang itu Abdullah bin Umi Maktum hendak pergi, Nabi kemudian panggil lagi. Apa kata Nabi? Hal sami'tumun nida. Saudaraku, apakah kau mendengarkan suara azan? Beliau mengatakan, iya ya Rasulullah, aku mendengar suara azan. Kata Nabi, tak ada alasan bagimu untuk tidak pergi ke masjid. Orang buta. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah memberikan kesegaran tubuh, kelengkapan tubuh. Lalu suara azan panggilan Allah kita tidak mau mendengarnya. Allah yang manggil. Kita tidak mau dengar, tapi kita banyak mau minta kepada Allah. Tapi saat Allah memanggilnya, kita tidak mau mendengarnya. Coba kita renungkan dengan mendalam. Nabi juga mengatakan, siapa orang pada gelap hari dia pergi ke masjid, maka kelak Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat, tama-tama yang sempurna. Karena itu Nabi pernah mengatakan, as-salatun nur. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Orang yang salat di dunia dia diterangi hidupnya oleh Allah sehingga langkahnya berubah. Di akhirat diterangi oleh Allah dengan sempurna. Orang yang tidak salat dalam hidup ini seperti berjalan dalam kegelapan. Sehingga semuanya terasa sulit. Dan di akhirat pun dia akan ditutupi dengan kegelapan yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, ayah bunda, jadi salat ini adalah penyejuk batin kita. Salat ini kelezatan dan kenikmatan. Orang mukmin yang hatinya bersih saat sholat, dia akan kehilangan kesedihannya dan kesibukan dunianya berganti dengan kenikmatan dan kelezatan. Tapi nih ayah bunda ya. Tapi sholat itu menjadi tidak bernilai. Ini agak tambahan sedikit ya. Ini agak penting saya mau sampaikan. Sholat itu menjadi tidak bernilai karena kesalahan sosial. Saya ulangi, sholat menjadi tidak bernilai karena kesalahan sosial. Mana hujahnya? Di satu waktu ada seseorang datang kepada Rasulullah.
Orang ini berkata, ya Rasulullah, sungguh aku heran ya Rasul. Kenapa ada seorang wanita ya Rasulullah? Lalu dia bercerita, fulanatun tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tuaddi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, salatnya rajin sekali ya Rasul. Demikian juga puasanya rajin sekali. Dan sedekahnya juga rajin. Akan tetapi ya Rasulullah, ini wanita, mulutnya suka nyakiti orang ya Rasul. Apa kata Nabi? Wanita itu tempatnya di neraka. Rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi karena suka nyakiti orang dengan lisannya, buruk dalam sosialnya, maka sholat yang dia lakukan, puasa yang ia lakukan, sedekah yang ia lakukan, tidak mengantarkan dia pada surganya Allah. Bahkan Rasul mengatakan tempatnya neraka. Coba renungkan, ayah bunda, sahabat-sahabat. Ternyata ritual yang kita lakukan menjadi rusak dan tidak berfungsi karena kesalahan sosial. Ada satu kisah yang lain. Nabi mengatakan begini. Kata Nabi ini, la turfa'u lahum thalathun. Ada 3 macam manusia. La turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Kata Nabi, ada 3 model manusia yang solatnya jangankan sampai kepada Allah, 1 jengkal di atas kepalanya saja tidak diangkat. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Nabi, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Adalah seorang laki-laki yang menjadi imam salat di tengah kaumnya. Seorang laki-laki menjadi imam salat di tengah kaumnya. Lalu kaumnya benci kepadanya karena perangainya buruk. Akhlaknya buruk. Perangai yang buruk menjadikan ibadahnya rusak. Makanya saudara-saudaraku, saya nggak ngerti kalau ada orang rajin sholat, rajin juga nyakiti orang. Masya Allah. Bangkrut nanti. Bukankah Nabi pernah bilang, tahukah kalian orang yang muflis, bangkrut? Sahabat mengatakan orang yang tidak punya dirham dan orang yang tidak punya sesuatu. Apa kata Nabi? Bukan. Yaitu orang yang kelak datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak, pahala puasa yang banyak, puasa zakat yang banyak. Tapi bersama itu, dia membawa dosa menyakiti saudaranya, memfitnah saudaranya, dan seterusnya. Sehingga pahala dia diberikan kepada saudaranya itu. Kalau tak cukup, dosa saudaranya diberikan kepadanya. Maka kelak di akhirat dia bangkrut. Hati-hati. Ibadah yang kita lakukan tak guna karena kesalahan sosial. Yang kedua siapa bun? Ini mohon maaf ya bunda-bunda ya. Ini yang kedua berkenaan dengan bunda-bunda nih. Apa itu? Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Yaitu seorang istri yang tinggal bersama suaminya, tidur bersama suaminya, yang seharusnya pahala terus, tetapi suaminya jengkel karena perangainya buruk. Suka nyakitin, bikin jengkel. Tapi tidak dengan bunda-bunda kajian ini, insya Allah ya. Hati-hati ya. Yang ketiga siapa? Wa akhawani mutasariman. Yaitu dua saudara yang saling
memutus tali silaturahim. Itu sholatnya nggak guna. Sholatnya nggak guna. Nah, kembali ayah bunda, ciri-ciri orang yang hatinya bersih, dia menikmati sholat. Dia merasakan kelezatan sholat. Dia merasakan kenikmatan sholat. Di saat dia merasakan lezat dan nikmatnya sholat, di saat itulah semua kesibukan dunianya hilang. Lalu kemudian kesedihan-kesedihan soal dunianya itu menjadi sirna. Jadi orang yang hatinya bersih itu, Masya Allah, menunggu sholat kira-kira begitulah ya. Bukan ditunggu sholat. Coba jadikan ayah bunda seperti kita umroh gitu ya. Kalau lagi umroh kan kita nunggu sholat ya. Kalau di Indonesia kita ditunggu sholat. Udah ditunggu nggak datang-datang. Pakai lalai. Masya Allah. Padahal orang munafik juga sholat. Tapi sholatnya ditunggu terus dia. Lalai terus. Ya, kata Quran loh, surat keempat ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Monggo. Surat 4 An-Nisa ayat 142. Ya, siap. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Orang munafik itu kalau berdiri salat, salatnya males. Entar, nanti, gitu ya. Insya Allah. Jadi orang munafik itu kalau salatnya males. Padahal ya, kalau kita tahu ya ayah bunda ya, ya Allah ternyata orang yang salatnya males diancam loh sama Allah. Ancamannya neraka wel. Gimana kata Allah? Fawailul musallin. Celaka lah bagi orang yang sholat. Yang sholat lu celaka, gimana yang tidak sholat? Siapa yang orang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya itu lalai. Lalai itu apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, lalai itu bunda terhadap 3 hal. 1, lalai tujuan sholatnya. Mesti sholatnya dilakukan karena Allah. Dia tidak melakukannya karena Allah. Maka itu termasuk orang yang lalai. Kan orang sholat karena Allah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua karena Allah. Dalam surat yang lain gimana? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lihatlah mereka senantiasa rukuk dan sujud, yang rukuk sajudnya hanya mengharap keridhaan dari Allah dan karunia dari Allah. Tapi ini enggak, salatnya tidak karena Allah. Dia ingin dipuji orang. Itulah salatnya orang munafik. Dia salatnya pamer. Ya Allah, ingin dilihat orang. Orang mukmin dahulu yang salihin salihat, begitu takutnya dia sembunyikan kebaikan itu. Sekarang semua orang harus tahu ya bun. Insya Allah. Pengumuman sekarang. Kayak orang mau umroh aja ya, baru nyampe Bandara Soekarno-Hatta sudah apapun. Status OTW umroh. Masya Allah. Nilai hilang semua. Nanti kata ada ulama tuh dari Saudi, dia angkat tangannya,
di depan Ka'bah, yusawwir, dia foto, walam da'a, walam yad'a Allah, padahal dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Dia umroh aja bohong gitu. Di depan Ka'bah dia angkat tangannya di foto, padahal dia sedang tidak berdoa. Masa umroh aja bohong? Insya Allah, kita nggak sadar lah itu ya. Nggak sadar. Udah buang uang, tenaga, waktu, tak bernilai pula. Yang kedua, yang dimaksud sahun, kalau tadi lalai terhadap tujuan sholatnya, yang kedua lalai terhadap syarat dan rukunnya. Syarat sholatnya tidak dipenuhi, rukun sholatnya tidak dipenuhi. Ya. Ya. Maka itu termasuk orang yang diancam fawailul lil musallin menurut Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi orang yang termasuk lalai dalam celaka, ya, orang yang sholatnya lalai terhadap apa namanya, lalai terhadap tujuannya, lalai terhadap syarat dan rukunnya, lalai terhadap apa tadi tujuannya. Tujuannya lalai, syaratnya lalai, rukunnya lalai. Yang terakhir lalai terhadap apa? Yang terakhir lalai terhadap waktunya. Jadi yang dimaksud sahun itu kalau menurut Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah bukan hanya lalai terhadap waktu, tapi lalai terhadap rukun, lalai terhadap syarat, lalai terhadap tujuan sholatnya, baru kemudian lalai terhadap waktunya. Ya, semoga Allah membimbing kita. Kata Ayah Azwar tadi apa? Mumpung kita hidup, yuk penuhi koper-koper kita. Kalau perlu jangan dipenuhin, tambah koper. Kopernya yang banyak. Oleh-oleh untuk akhirat. Sekarang belum nyesel. Karena sekarang ini seperti apa, Bun? Tidur dengan mimpi yang indah. Sehingga orang tidak sadar. Sadarnya itu nanti. Kalau ternyata saya nggak punya oleh-oleh, saya nggak punya bekal. Saya ulangi ya, hidup ini seperti tidur dengan mimpi yang indah. Orang nggak sadar. Sadarnya itu nanti. Coba direnungkan. Quran surat ke-29 ayat 64. Surat 69, surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya. Ya betul. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat 29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, apa kata Allah? Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah apa? Senda Senda gurau. gurau dan apa itu? Permainan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi hidup ini memang mimpi indah yang membuat kita lupa, lalai. Tahu nggak sadarnya kapan, Bun? Ya, saya tambahin ya. Ini tambahan nih. Sadarnya itu nanti dalam 4 waktu. Baru kita sadar. Saya ulangi, hidup ini mimpi indah. Dalam mimpi orang lupa. Sadarnya nanti dalam 4 keadaan. Kapan itu? Yang pertama baru sadar kalau sudah sakaratul maut. Sakaratul maut baru kemudian sadar. Kenapa?
Karena dalam sakaratul maut itu fayawma idin nadirah. Semua diperlihatkan oleh Allah. Nampak semuanya. Disitulah baru kemudian kita sadar. Dan minta kepada Allah. Ya Allah, jangan sekarang mati saya ya Allah. Tunda bentar lagi ya Allah. Kalau kau tunda, saya mau beramal soleh. Mau siapin bekal. Tapi jawaban Allah gimana? Coba renungkan Quran. Surat An-63 ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat ke-63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu Allah jawab apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 10-11 ya Ustaz. Betul. Kok artinya beda nih? Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah kamu Allah. Salah ya. Ya salah Itu surat Munafik, itu surat 62 ya. Itu surat Al-Jumu'ah. Oh. Ayah buka satu lembar lagi karena mepet nomor 263. Baik. Surat 63. 3. Kalau tadi 62. Surat 63 ayat Balik kalau saya 62 yang benar ya, Bu. Ya. 62 tadi 63. Itu 62, yang benar 63. Ya. Mereka berkata, sungguh ayat 10 ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah bilang, infakkan dong sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, apa yang dia sesali? Ya Allah, tunda kematianku sebentar lagi aja ya Allah. Kalau kau tunda, dia berjanji apa? Saya akan berinfak. Yang kedua, saya akan jadi orang soleh. Saya mau taruh nih, mau buat bekal yang banyak. Tapi apa jawaban Allah? Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Kalau waktunya sudah tiba, Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Inikah yang ditunggu? Tentu tidak. Ya. Kita tidak ingin menyesal seperti ini. Sekali lagi saya mau bilang, hidup ini mimpi. Dan mimpi ini indah. Sehingga membuat orang lupa. Sadar-sadarnya nanti. Kalau sudah sakaratul maut, baru dia teriak, ya Allah, tunda matiku sebentar lagi aja ya Allah. Saya mau infak, saya mau jadi orang soleh ya Allah. Allah bilang, sekali-kali tidak. Allah tidak bakal menunda kematian seseorang kalau waktunya sudah tiba. Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan keduanya kapan? Nanti kalau sudah di dalam kubur, kubur sudah menyempit, tulang belulang kita remuk dihimpit. Lalu kemudian gelap, baitul turab, rumah tanah. Baitul wahdah, rumah kesunyian.
Baitudud, rumah belatung. Ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Di situ baru kemudian penyesalan yang sangat luar biasa. Ketika sudah ada di dalam kubur. Tak ada amal soleh yang menemaninya. Nah, itulah kerugian yang sangat luar biasa. Penyesalan. Mana dalilnya? Penyesalan di dalam kubur ada dalam Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Monggo. Surat 23 ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila telah datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ayat 100, agar aku dapat berbakti kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, ya di dalam kubur ya, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Insya Allah. Ini yang kita tunggu. Penyesalan di sini yang kita tunggu. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau sholat. Nanti mereka berkata di kubur, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Lalu dia berjanji apa katanya? Saya akan beramal soleh. Yang dulu saya tinggal. Dulu saya nggak kerjain. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan. Mereka dikelilingi oleh barzah. Sampai pada hari kelak dibangkitkan. Coba itu. Nyeselnya ketika dikubur. Baru dia bilang, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Saya akan beramal soleh, saya akan sholat ya Allah. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan nanti dikubur. Mereka dikelilingi oleh barzah. Makanya kubur disebut alam barzah. Sampai kelak dibangkitkan. Coba. Ya, Insya Allah. Itukah yang kita tunggu? Ada penyesalan ketiga ya. Ini mohon maaf ya, saya menyampaikan ini ya untuk mengingat nikmat. Yang keempat nyesalnya di mana? Yang keempat kelak nyesalnya ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Saya ulangi, nyesalnya ketika kelak dikumpulkan di alam mahsyar oleh Allah. Dia berkata, qala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal ladzi tunsa. Quran surat 20 ayat 125 sampai 126. Surat Toha ayat 125.
Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. 126, dialah Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, dia katakan, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami di alam barzah ini dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa lihat, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kalian dibutakan hari ini karena dulu di dunia telah datang ayat-ayat kami, tapi kalian abaikan tuh ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian juga hari ini engkau kuabaikan. Kata Allah. Itukah yang kita tunda, yang tunggu? Saat kelak Allah melupakan kita di hari kiamat. Karena kita hari ini lupa dengan ayat-ayat Allah. Itukah yang kita tunggu saat Allah tidak lagi memperdulikan kita nanti di alam mahsyar. Oleh karena kita tidak peduli sekarang ini di dunia dengan perintah-perintah Allah. Asik dengan kemaksiatan. Asik dengan dunia. Baik. Yang terakhir ya. Nanti nyeselnya di mana? Di neraka. Sakaratul maut nyesel. Di kubur nyesel. Di alam mahsyar nyesel. Di neraka lebih menyesal lagi. Ketika sudah dicelupkan dalam neraka. Penyesalan yang sangat luar biasa. Al-Quran surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Surat 35, surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Ya Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka. Apa teriakannya? Rabbana, ya Allah, Rabb kami. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tak sanggup, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Keluarkan aku dari neraka. Lalu dia bilang apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kau keluarkan, aku akan beramal soleh, ya Allah, yang dulu saya tinggalkan. Allah bilang apa? Allah jawab apa ketika dia mengatakan, keluarkan aku ke neraka, nanti saya akan beramal soleh. Allah jawab apa? Kata Allah, awalam nu'amirkum. Bukankah kami telah memberi umur panjang kepada kalian, kesempatan waktu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian? Nabi, Quran, sunnah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Kalian cuek. Pak Wahid udah bilang kan. Fadhuku, kata Allah, maka rasakanlah azab ini. Fama lidzalimina min nasir.
maka bagi orang zalim tak ada seorang penolong. Nah, teman-teman, sahabat, ayah bunda, jangan sampai kita menyesal. Tapi saat sakaratul maut kita bahagia, tersenyum karena diperlihatkan surganya Allah. Saat kita dikubur bahagia tersenyum karena setiap pagi dan sore Allah perlihatkan surga. Saat di alam mahsyar kita tersenyum oleh karena kita dibangkitkan menuju alam mahsyar berkendara. Di surga kita bahagia karena dengan kenikmatannya. Di akhirat itu cuma dua pilihannya. Azab yang pedih, ampunan, dan keridhaan Allah. Azab yang pedih, ampunan, dan keridhaan Allah. Hanya itu pilihannya. Tidak ada yang lain. Quran surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 57 Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Dan di akhirat nanti kata Allah ada azab yang pedih, ampunan dan keridhaan Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang palsu, menipu. Saya sering bilang, kalau ayah bunda tidak tahu saya penipu, ayah bunda tertipu, itu wajar rasanya. Tapi kalau ayah bunda tahu saya penipu, masih tertipu oleh saya, rasanya kok bodoh ya. Kita sudah tahu hidup ini adalah tipuan, kita masih tertipu, kok rasanya bodoh. Maka jangan biarkan waktu kita habis terlena dengan urusan dunia. Nanti Allah anggap kita seperti binatang. Karena kalau hidup kita hanya ikut nafsu, kesenangan dunia, Allah bilang kita seperti binatang. Saya ulangi ya, kalau hidup ini kita hanya asik dengan dunia, lalu ikut hawa nafsu, maka Allah sampaikan kita seperti binatang loh. Ini kata Quran, surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Surat 7 ayat 176 surat Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya.
hidup dengan kebenaran agama, kita pasti mulia. Akan tetapi manusia lebih cenderung, kata Allah, dengan kesibukan dunianya. Yang kedua, larut dengan keinginannya yang rendah, dengan hawa nafsunya. Maka perumpamaan mereka seperti binatang, kata Allah. Dihalau atau tidak dihalau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Coba bayangkan. Tentu kita tidak ingin jadi orang yang hina seperti ini. Karena itu, ya, yuk dirikan salat. Dirikan salat. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang asik menikmati salat. Dengan salat, maka segala kesibukan dunianya menjadi lupa dan segala kesedihannya menjadi sirna. Karena apa? Dia tahu Allah Maha Pemberi segala-galanya. Maka kenapa minta tolong itu dengan sabar dan salat. Ya. Di salat itu luar biasa. Mintalah waktu-waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Terutama di saat sujud kita. Itulah hal yang paling kita dekat dengan Allah. Gitu ya, Mas Maria. Insya Allah ya, kita sudah sampai bagian ke-7. Sudah 1 jam. Gimana ya? Mau pertanyaan atau terus? Baik, gimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau dipertajam lagi dengan Ustadz? Silakan. Terima kasih, Oh Pak. baik, Pak, bersyukur. Ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan keadaan manusia di kubur. Tadi ada penyesalan. Kami ingin menanyakan, kalau kita masuk kita ke kuburan, makam itu kita akan disunahkan untuk memberi salam kepada ahli kubur. Nah, memberi salam kepada ahli kubur itu, apakah juga ahli kubur itu menjawab salam kita seperhatiannya ketika kita bersalawat kepada Nabi, Nabi selalu menjawabnya. Tadi kalau demikian, nah sebenarnya alam barzah itu apakah ada di sekitar kubur? Ini sesuatu yang gaib, tapi mohon kalau ada sesuatu yang bisa mencerahkan, kami mohon bisa diberikan penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama saya mau jawab dulu soal selawat ya. Siapa berselawat kepada Nabi 1 kali, yang berselawat bukan Nabi, tapi Allah berselawat kepada kita 10 kali. Bukan Nabi. Jadi tolong dihilangkan pemahaman ya. Ini seolah-olah kalau kita datang ke Nabi, Nabi tahu. Tidak ada, Nabi sudah wafat. Apalagi ada istilah Nabi itu datang mengunjungi si anu, si anu, si anu. Tidak ada hujahnya sama sekali. Tidak ada hujahnya. Bermimpi bisa. Tapi kemudian Nabi datang mengunjungi ini, mengunjungi itu. Tidak ada satu hujah pun. Tidak ada satu dalil. Itu hanya perasaan-perasaan saja. Ya. Taib ya. Jadi siapa berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ya, man shalla alayya salatan, siapa orang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi ini, sallallahu alaihi asyran, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bukan Nabi. Baik, itu dulu ya. Kemudian yang kedua, apa sunnah-sunnah ketika kita datang ke kubur? Ini saya dudukkan dulu persoalan pada tempat yang benar. Dulu awal-awal Islam turun di Mekah, Nabi itu melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang minta ke kubur sehingga menjadi musyrik. Baru kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, fazuruha, berziarahlah kalian. Diperintahkan menjadi sunnah. Ya. Awalnya dilarang, illatnya, alasannya karena dikhawatirkan iman orang belum kuat. Ketika Islam sudah kuat, orang sudah banyak mendapatkan pelajaran Islam, maka dianggap iman sudah kuat, maka disunnahkan untuk berziarah. Nah, sunnahnya itu adalah ketika kita benar dalam berziarah. 1, ucapkan salam. Ya, salamnya apa?
Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya. Kemudian apakah ada jawaban? Saya tidak pernah menemukan satu dalil pun. Walaupun ada pendapat katanya ada yang menjawab, tapi saya tidak pernah menemukan satu dalil pun. Kita hanya disunnahkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan atasmu wahai penduduk rumah-rumah orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami juga akan menyusul kamu. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepadaku dan kepada kalian semua al-afiyah, kesejahteraan. Begitu ya. Terima kasih. Ustaz. Kemudian yang kedua, setelah ucapkan salam apa? Doakan ahli kubur. Lalu setelah doakan apa? Ingat bahwa kita akan meninggal. Setelah itu tidak ada lagi. Itulah sunnah. Kapan waktu ziarah itu? Kapan saja. Bahkan kata Aisyah, Nabi di saat menginap di rumahku, di malam hari Nabi sering ke Baqi. Kita sih nggak pernah ya ke kuburan malam ya. Wah, bisa takut atau dituduh-tuduh nanti sama orang. Padahal Nabi itu berziarah malam. Jadi kapan saja. Begitu ya. Ya, Ayah Sakur, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Baik, berikut udah ada resen ini Ibu. Assalamualaikum Pak Ibu Mazwar. Asna. Sebentar Bu, ada yang resen dulu ya. Oh ya, boleh silakan. Silakan Bu Asna. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas pembicara apa yang diceramahkan oleh Pak Ustadz tadi, masalah khusus untuk bapak-bapak ya Pak ya, yang sholat subuh dan asar mendapatkan kenikmatan, kata Bapak ya Pak ya. Nah, sekarang khusus bagi wanita yang tidak punya imam atau tidak punya makmum, karena mau ngambil 27 itu Pak, sholat ke masjid subuh dan asar, itu bagaimana Pak hukumnya? Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan orang yang rakus ibadah ini. Bunda, sebaik-baik laki-laki salatnya di masjid. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu ain, tidak ada uzur. Ya. Dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Berbeda ya. Nah, tapi ahsan memang laki-laki itu ke masjid. Ya, nanti kalau sholatnya di rumah ibu-ibu kasih mukena ya. Mohon maaf lahir batin. Karena yang sholat di rumah kan ibu-ibu. Lalu kemudian sebaik-baik wanita sholatnya di rumah. Maka semua yang didapati laki-laki di masjid didapati oleh wanita di rumah. Nilai yang baik didapati laki-laki di masjid itu didapati oleh wanita di rumah. Begitu kata ulama. Tetapi jika ada wanita ke masjid, jangan dilarang, kata Nabi. Selama satu, tidak menimbulkan fitnah. Dua, aman dalam perjalanannya. Oh, kalau sekarang sih insya Allah masjid kan dekat-dekat ya, maka tidak ada masalah pergi ke masjid. Sebaik-baiknya adalah di rumah. Tapi jangan dilarang wanita pergi ke masjid. Karena apa? Pernah satu ketika dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Satu waktu Nabi masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian Nabi mendapatkan hablum bainas sariyatain. Nabi mendapatkan tali yang diikat dari tiang ke tiang. Nabi tanya, "Ma hadzal habl?" Ini talinya siapa? Tali apa ini? Qalu, sahabat mengatakan, li Zainab. Ya Rasulullah, ini talinya Zainab. Zainab itu istri Nabi. Kenapa? Jadi Zainab itu sholat di masjid, sholat sunnah. Kalau capek dia senderan ke tali itu. Kata Nabi, hulluhu, buka tali ini. Kalau sholat kalian ya yang semangat. Kalau udah capek ya istirahat. Ternyata Zainab pun ke masjid. Itu ya, jadi wanita sebaiknya sholat di rumah, ke masjid tidak dilarang. Sholat di rumah
laki-laki dapatkan di masjid, semua yang laki-laki dapatkan di masjid didapati oleh wanita di rumahnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Bunda Sani. Terima kasih Bu. Masya Allah. Sekarang Ibu Erni silakan di-unmute dulu. Ini ya Mas. Ya. Bu Erni Oh, iya. Jakarta. Ya Bu, iya Ustaz, Pak, makasih Pak. Sama tadi pertanyaannya dengan Bu Hasnah. Cuma saya memikirnya gini, kalau perempuan laki-laki itu kan Pak Ustadz selalu ditekankan kepada suami. Kita juga kan tadi masalah kalau laki-laki sholat berjemaat subuh dan asar ke masjid mendapat hidangan surga. Kita juga kan sebagai perempuan kepengen juga nanti dapat hidangan di surga kan dari Allah. Jadi itu tadi hampir sama pertanyaan sama Bu Hasnah. Terus kalau misalnya saya memikirnya gini, apakah kalau suami kita udah cukup ke masjid, apakah kita terikut gitu? Nah, gimana kalau misalnya orang yang udah meninggal suaminya yang tak bisa lagi ke masjid gitu aja Pak Ustadz? Masya Allah. Ini emang kajian ini kajian orang-orang yang senang dengan ibadah nih. Sehingga selalu kurang. Bunda, tadi saya sudah sampaikan yang Bunda lakukan di rumah itu semua Bunda dapati seperti laki-laki lakukan di masjid. Kalau suami sudah tidak ada bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah saat Bunda berdoa untuk suami dikubur. Allahumma ufir satu istighfar diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya. Masya Allah. Keridoan Bunda, keikhlasan Bunda, tiadanya suami bukankah itu pahala yang tidak pernah berhenti? Ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da mautihima, masihkah tersisa kebaikan yang bisa saya lakukan untuk orang yang telah wafat? Iya, kata Nabi. Yang pertama, ad-du'a ulahuma, doakan dia. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, penuhi janjinya. Pasti janjinya itu yang terbaik apa? Anak-anak dijaga, mudah-mudahan anak-anak menjadi saleh salehah. Kan gitu ya Bun ya. Yang terakhir apa? Wa ikramu sadiqihima, muliakan teman-temannya. Ini teman-teman suami Bunda. Saat Bunda hadir di sini, maka suami berpahala itu Bun. Lalu kemudian bersedekahlah atas namanya. Semua yang Bunda dapat, yang Bunda lakukan di rumah sama dengan laki-laki lakukan di masjid nilainya Bun. Ya Bun ya. Tapi ke masjid sekali-kali sama anak ada kajian, boleh. Ya, boleh Bun. Tak dilarang ke masjid. Cuman kadang-kadang ini ada zaman sekarang nih bapak-bapak lucu. Dia Ya. punya istri. Makasih Pak Ustadz. Ya, istrinya izin. Mau kemana, Ma? Mau ke masjid. Jangan, sebaik-baik sholatnya di rumah. Terus besok dia izin lagi. Saya izin dong, Pak, mau kemana? Mau ke mall. Oh, silahkan. Ke mall silahkan, ke masjid lebih baik di rumah. Ini kacau ini. Ya, kalau dia bilang, Pak, izin mau ke masjid. Ayolah, saya temenin. Nah, begitu. Jangan kalau ke masjid sebaik-baik di rumah. Tapi kalau mau ke mall, oh tafadholi, silahkan. Ini ngaco ini. Itu namanya ngaji sepotong namanya. Kalau kata orang Inggris, alun sempurna. Oh. Baik, berikut Bu Mumun, silakan Bu Mumun. Mudah-mudahan Allah merahmati thalabul ilmi pada pagi ini, khususnya buat Pak Ustadz ini. Ini ilmu. Saya mau bertanya sehubungan dengan yang ditanyakan Pak Syukur tadi, yaitu apa pembeda, mohon penjelasannya, beda antara alam kubur dengan alam barzah. Bagaimana orang yang matinya itu tenggelam atau dibakar, apakah alam barzahnya di mana gitu loh. Jadi supaya lebih menakutkan atau mempersiapkan diri untuk alam kubur dan alam barzah. Ini kan azab di sana itu Pak Ustadz. Jadi azabnya itu seperti apa. Yang kedua, tadi Pak Ustadz juga membicarakan masalah sebaik-baiknya berdoa itu pada waktu sujud. Ini banyak pendapat yang menyatakan apakah berdoa itu boleh di dalam hati, apakah berdoa itu harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita sendiri. Ini berdoa yang dalam waktu sujud
di waktu sholat itu yang sesuai dalilnya sebaiknya seperti apa, Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bunda yang dirahmati oleh Allah, Amin ya alam Allah. barzah itu alam penantian namanya, Bun. Oh, penantian. Sampai datangnya hari kiamat. Ya, semua orang mau dimakan macan, mau tenggelam, mau wafatnya biasa, mereka berada di alam barzah. Barzah itu alam penantian, ya. Alam penantian. Itu secara umum. Sebenarnya nih, saya sudah fotokopi nih ya. Ada beberapa lembar tentang alam barzah nih semuanya ini. Nanti saya mau sampaikan bulan depan. Saya agak tadi mikir-mikir mau tak bacain, tapi agak mikir-mikir, agak serem isinya masalahnya. Ya, tapi bolehlah nanti insya Allah ya. Tidak apa-apa disampaikan Pak Ustadz. Yang serem bukan Bunda, yang serem tuh saya, Bun. Kalau serem kan kita takut dan bersiap gitu Pak Ustadz maksudnya. Ya, ngerasa masih lebih muda, Bun. Jadi seremnya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, lupa saya jadinya itu. Makanya jangan sujud waktu sujud, berdoa waktu sujud. Saya mulai definisikan dulu. Salat itu apa? Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'iti makhsusah. Salat itu adalah bacaan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan. Ya, yang sudah ditentukan. Maka jumhur ulama, semua sujud itu adalah pasti diijabah. Semua sujud. Bukan hanya sujud akhir, tapi semua sujud. Ya, semua sujud. Lalu kemudian, apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Jumhur ulama tidak boleh, tak sah salatnya. Maka kalau mau dikeluarkan dengan lisan, pakai ad-du'a minal Qur'an wa sunnah, doa yang berasal dari Quran dan sunnah. Atau dengan bahasa Arab. Ya. Nah, kalau kita tak paham pakai bahasa Indonesia, cukup meminta di dalam hati di saat sujud. Itu, Bun. Ya, Bun ya. Itu yang Jadi paling boleh dalam hati. Boleh dalam hati ya. Dalam hati saja, dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang paling aman, ya. Wallahu a'lam. Sawab, jazakallah khair Pak Ustadz. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kayaknya Pak Dewa tadi, ya silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya ini saya mau tanya mengenai syafaat sama rahmat ya. Jadi itu kapan berlakunya gitu? Apakah di dunia atau di akhirat? Itu satu. Yang kedua itu tadi orang banyak menyesal karena berbuat buruk gitulah kita katakan di dunia. Tapi ada juga yang menyesal karena dia berbuat baik. Yang katanya memang baiknya kurang lah gitu. Dia baik, katakan nilainya 7 gitu. Begitu dia meninggal baru baru menyesal mengapa saya tidak nilainya 10 gitu. Itu mohon pencerahan itu. Dan yang ketiga banyak-banyakin. Maaf mengenai sholat. Saya pernah baca itu kalau kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu setara dengan kita sholat tahajud atau begitu. Dan kalau kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat itu setara dengan apa gitu, saya lupa itu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syafaat. Saya mulai dari syafaat. Syafaat itu datangnya malaikat. Ya, dikatakan nanti di hari kiamat tak ada yang dapat memberi syafaat kecuali
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu kita memperbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat. Atau kita memperbaiki akhlak. Karena orang yang baik akhlaknya kelak dekat dengan Nabi di hari kiamat. Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya, etika moralnya. Ya, itu hadis Riyadhus Shalihin nomor 631 dari sahabat Jabir. Ya. Ada lagi syafaat itu dari puasa dan Quran. Nabi mengatakan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan ya Quran keduanya memberi syafaat bagi hamba yang melakukannya kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam, bahkan puasa berkata kepada Allah, ay rabbi mana'tuhu, ya. Jadi at-ta'am wasyahawat bin nahari fasyaffi'ni fi. Kata puasa nanti bilang, ya Allah, aku dulu larang orang ini makan dan minum di siang harinya serta menyalurkan syahwatnya. Maka perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan Quran bilang sama Allah. Apa kata Quran? Dia bilang apa kata Quran nih? Mana'tuhu annahum billail. Ya Allah, aku dulu larang orang ini tidur di malam harinya. Ya Allah, karena dia baca aku. Ya Allah, fasyaffi'ni fi. Maka perkenankan aku memberi syafaat kepada keduanya, kepadanya. Maka qala Nabi mengatakan fayusyaffa'ani, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah. Jadi syafaat itu di hari kiamat, ya. Baik, dan nanti di akhirat. Kemudian soal rahmat. Rahmat itu bisa mulai terjadi di Indonesia lagi, Masya Allah, di dunia, ya, di dunia. Apa contohnya? Orang yang diuji oleh Allah, orang yang diuji oleh Allah, lalu dia benar dalam menghadapi ujiannya, Dapat rahmat. ya, maka Allah mengatakan itu penggugur dosa dan rahmat dari Allah. Rahmat itu bentuk cinta. Dalilnya mana? Quran surat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang diuji dan benar menghadapi ujiannya, mereka itulah orang yang mendapat ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahabba Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh Allah itu jika mencintai seorang hamba, maka Allah uji hamba itu. Nah, gitu ya. Nah, rahmat juga ada di dunia, ada juga di akhirat. Maka dibilang orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi jangan bilang begini, kalau gitu nggak usah sholat lah. Kalau Allah merahmati ya kita dapat surga. Kalau Allah enggak ya enggak. Nah, untuk meraih rahmat Allah itu kan kita harus dekat dengan Allah, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Begitu. Pertanyaan ketiga. Ketiga atau kedua? Kedua. Apa tuh tadi kedua tuh? Menyesal yang baik tuh, Ustaz. Ada orang yang menyesal yang baik, tentu. Ya, yang pertama tadi menyesal karena tidak melakukan apa-apa sudah diazab oleh Allah. Menyesal yang baik karena dia mendapatkan rahmat surga Allah tingkatannya tidak yang paling tinggi. Oleh karena ada maksimalisasi gitu ya. Itu seperti contoh Sauban ketika sakaratul maut kan. Dia katakan kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang lebih baik, kenapa tidak semuanya. Ketika sahabat tanya apa itu ya Rasulullah? Dulu dia hidupnya pernah menuntun orang buta. Jaraknya dekat. Nilainya diperlihatkan oleh Allah begitu besar. Sehingga dia bilang kenapa nggak lebih jauh?
Gitu. Terus kenapa tidak yang lebih baik? Dulu di Madinah ada orang kedinginan. Dia kasih baju yang bagian luar dia selimutkan. Yang lebih bagus yang di dalam. Ketika itu dia menyesal kenapa tidak yang lebih baik gitu. Kemudian kenapa tidak semuanya? Dulu dia kalau mau masjid bawa sepotong roti. Di depan masjid ada orang minta-minta. Maka roti dipotong jadi dua. Sebagian buat yang minta-minta, sebagian buat dia. Dia nyesel rupanya ketika sakaratul maut. Kenapa tidak semuanya? Itu tidak ada maksimalisasi. Sehingga nilai yang diberikan tidak lebih baik. Begitu. Tapi masih untung. Itu ya. Daripada yang menyesal nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Nah, yang terakhir, sholat qobliyah duhur itu setara dengan tahajud. Nggak ada itu dalil dari mana itu. Ya, nggak ada. Kata Nabi, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Ya, tidak bisa diwakili oleh ini, oleh itu, oleh ini. Nggak ada hujahnya demikian. Ya. Jadi bahwa qobliyah subuh 4 rakaat itu adalah sunnah muakkadah. Bahwa 4 rakaat setelah Isya 2-nya muakkadah. 2-nya ghairu muakkadah. Itu ya. Wallahu a'lam. Baik, lagi satu orang lagi barangkali. Satu Pak Mas. Ya, silakan Pak. Akhir terakhir ya, udah 5 menit lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, ini kisah-kisah penyesalan ini selalu menggetarkan dan mengerikan, Pak Ustadz. Jadi memang banyak sekali diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Nah, tadi saya sedikit tentang salawat kepada Rasulullah. Saya pernah mendengar katanya ada hadis kalau kita bersalawat Allah memasukkan ruhnya kepada Rasulullah untuk menjawab salawat kita. Apakah itu betul pertama? Kedua, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisah tentang para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Bagaimana itu? Saya pengen bercita-cita, pengen bermimpi kepada Rasulullah. Apakah itu memang diperkenankan dan memang ada itu? Ruhnya Rasulullah itu bisa berjumpa dengan kita di dunia ini. Yang pertama tadi hadis itu hasan. Ya. Ketika orang berselawat kepada Nabi, Allah memasukkan ruh kepada Nabi, lalu kemudian membalas salawat kita. Itu hadisnya hasan. Ya, ada. Kemudian yang kedua, mimpi-mimpi itu adakah? Ada. Ya, tetapi Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki kan? Bukan berarti yang tidak mimpi kemudian tidak baik. Ya, bukan berarti tidak baik. Saya sampai hari ini pengen sekali mimpi bertemu dengan Rasul. Tapi rupanya dosa saya terlalu banyak. Sehingga Allah tidak mentakdirkan saya untuk bermimpi bertemu dengan Rasul. Maka saya hanya bertekad. Saya cinta kepada Rasulullah. Karena itu saya lakukan 4 hal. Benarkan semua yang datang dari Nabi. Taati apa yang diperintahkan Nabi. Jauhi apa yang dilarang Nabi. Dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah sampai situ saja. Wallahu a'lam. Terima kasih pencerahannya, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Luar biasa pagi ini. Mungkin kita cukupkan lah ya Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7 juga. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Ustadz. Pagi hari ini kita dapat banyak sekali pencerahan dari beliau. Dan kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih.